Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menguji uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji linear berganda, dan uji hipotesis. Anggota kami terdiri dari yang pertama Alila Sukobrahmani, selanjutnya ada Marta, Putri Afilia Nurrahma, dan Syafa Audina Sukmaningrum. Baiklah, sebelum memulai, di sini ada data tabulasi di mana data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang sudah disebarkan. Yang pertama kita bahas yaitu tentang uji statistik deskriptif. Sebelum menjelaskan cara menguji uji statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif adalah untuk melihat gambaran data secara umum, seperti nilai mean, maksimal, minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik variable view, pada kolom name, diketik X1. Selanjutnya X2 dan Y. Lalu pada label ketik judul dari masing-masing variabel. Misalkan X1 yaitu pengaruh selanjutnya X2 yaitu selanjutnya Y-nya itu kinerja. Lalu klik data view. Kemudian buka aplikasi Excel, copy total di setiap variabelnya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder. Kemudian klik analyze, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Pindahkan ketiga variabel ini ke kanan. Lalu klik option. Centang mean, standar deviasi, maksimal, dan minimum. Jika sudah tercentang, klik continue, lalu klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Pada variabel pengaruh dampak COVID-19 atau X1, hasil yang didapat yaitu nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai meannya sebesar 23,28 dan nilai standar deviasinya sebesar 5,387. Untuk variabel kebijakan PPKM, nilai minimumnya sebesar 6, nilai maksimumnya sebesar 30, nilai meannya sebesar 3,86, dan nilai standar deviasinya sebesar 5,39. Untuk variabel kinerja UMKM-nya, nilai minimumnya sebesar 6, nilai maksimumnya sebesar 30, nilai meannya sebesar 21,20, dan nilai standar deviasinya 5,39. Selanjutnya, ada uji asumsi klasik, di mana uji ini terdiri dari uji normalitas, multikolonialitas, dan heterokedastisitas. Uji normalitas yang pertama, uji pertama yang akan dijelaskan yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Pertama, siapkan data tabulasi. Yang kedua, buka aplikasi SPSS dan klik variable view. Pada name, ketik X1.
X2, dan Y. Pada label, ketik judul masing-masing dua variabel. X1 yaitu pengaruh dampak COVID-19, X2 yaitu kebijakan PPKM, dan Y yaitu kinerja UMKM. Klik Data View, kemudian buka aplikasi Excel dan copy total masing-masing data tabulasi. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has captured. Kemudian klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Masukkan variabel X1 dan X2 ke kolom dependent. Sedangkan untuk variabel Y, masukkan kolom dependent. Lalu, klik Save, dan beri tanda centang pada unstandardized residual. Kemudian klik Continue, dan klik OK. Ini adalah output untuk regresi, tetapi bukan output ini yang akan kita pakai dalam uji normalitas. Selanjutnya, kita buka kembali data pada aplikasi SPSS. Di sini muncul variabel baru dengan nama res_1. Kemudian, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, dan klik One Sample, KS. Masukkan standard residual ke kolom test variable list. Pada test distribution normal, klik centang dan klik OK. Ini adalah output uji normalitasnya. Berdasarkan hasil uji normalitas pada kolom one sample Kolmogorov, diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,200. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas adalah untuk mengetahui apakah terjadi interkolerasi hubungan yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkolerasi atau tidak terjadi gejala multikolonialitas. Yang pertama, siapkan data tabulasi. Lalu yang kedua, buka aplikasi SPSS. Dan klik variable view. Pada name, ketik X1, X2, dan Y. Lalu pada label, ketik judul masing-masing variabel. X1 yaitu pengaruh dampak COVID-19, X2 yaitu kebijakan PPKM, dan Y yaitu kinerja UMKM.
Kemudian pada desimal, ubah menjadi 0. Klik Data View, kemudian buka aplikasi Excel dan copy total masing-masing data tabulasi. Kemudian klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Masukkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen, sedangkan untuk variabel Y masukkan ke kolom dependen. Selanjutnya, pilih Statistik dan klik Collinearity. Lalu klik Continue dan klik OK. Ini adalah output uji multikoliniaritas. Berdasarkan hasil uji multikoliniaritas pada kolom coefficients, diketahui bahwa nilai toleransinya sebesar 0,171, yang artinya tidak terjadi multikolonialitas karena nilainya lebih besar dari 0,10. Sedangkan pada nilai VIP diperoleh nilai sebesar 5,864, yang artinya tidak terjadi multikolonialitas karena nilainya lebih kecil dari 10,00. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pertama, siapkan data tabulasi. Kedua, buka aplikasi SPSS dan klik variable view. Pada name, ketik X1, X2, dan Y. Pada label, ketik judul dari masing-masing variabel, seperti X1 pengaruh dampak COVID-19, X2 kebijakan PPKM, dan Y kinerja UMKM. Selanjutnya, klik Data View. Kemudian, buka aplikasi Excel dan copy total masing-masing data tabulasi. Kemudian, klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Masukkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen. Dan untuk variabel Y, masukkan ke kolom dependen. Lalu klik Save, dan beri centang pada Unstandardized Residual. Kemudian klik Continue dan klik OK. Ini adalah hasil output regresi, tetapi kita abaikan saja, karena tujuannya untuk mengumpulkan variabel baru. Selanjutnya, klik Transform dan klik Compute Variable. Pada kotak target variabel, isi dengan ABS. Lalu pada function group, pilih Arithmetic. Dan pada function and set special variable, klik 2 kali pada ABS. Lalu pada numeric expression akan muncul ABS. Dan masukkan Unstandardized Residual, lalu klik OK.
Ini adalah hasil output SPSS dan ada tulisan execute yang artinya rumus sudah masuk, tetapi output ini kita abaikan saja. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Keluarkan variabel Y dari kotak dependen dan ganti dengan variabel ABS, lalu klik OK. Ini adalah output regresi yang kedua. Pada hasil output regresi ini, pada kolom koefisien, diketahui bahwa variabel X1 dan X2 terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilainya kurang dari 0,05. Maka dari itu, kita harus melakukan metode penyembuhan dengan transformasi data. Kemudian, klik Transform dan klik Compute Variable. Pada kotak target variabel isi dengan ln_y. Lalu, pada function group, pilih arithmetic. Dan pada function and special variable, klik 2 kali pada ln. Lalu, pada numeric expression akan muncul ln dan masukkan variabel y, lalu klik OK. Ini adalah output SPSS yang kita abaikan saja lagi. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Keluarkan variabel y dari kotak dependen dan ganti dengan variabel ln_y. Lalu klik Save dan beri centang pada unstandardized residual. Kemudian klik Continue dan klik OK. Abaikan saja output yang ini. Kemudian klik Transform dan klik Compute Variable. Pada kotak ini kita reset dulu. Selanjutnya, pada kotak target variabel isi dengan ABS_fresh. Lalu, pada function group, pilih arithmetic, dan pada function and special variable, klik 2 kali pada ABS. Lalu, pada numeric expression, akan muncul ABS dan masukkan variabel res 3 yang terakhir. Lalu, klik OK. Abaikan saja lagi output yang ini. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Keluarkan variabel ln_y dari kotak dependen dan ganti dengan variabel ABS_res. Lalu klik OK. Ini adalah output regresi yang akan kita gunakan. Berdasarkan hasil uji heterokedasitas pada kolom koefisien diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,11, sedangkan untuk nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,163, yang artinya tidak terjadi heteroskedasitas karena nilainya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Uji linear berganda adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Pertama, siapkan data tabulasi. 2. Buka aplikasi SPSS dan klik variabel view. Pada name, ketik X1, X2, dan Y. Lalu, pada label, ketik judul dari masing-masing variabel, seperti X1 pengaruh dampak COVID-19. X2 kebijakan PPKM. Y kinerja UMKM. Lalu, klik data view. Kemudian, buka aplikasi Excel dan copy total masing-masing data tabulasi. Kemudian klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Masukkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen. Untuk variabel Y, masukkan ke kolom dependen. Kemudian klik Statistik dan beri centang pada Estimate dan Model Fit.
Lalu klik continue dan klik OK. Ini adalah output uji regresi linear bergandanya. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada kolom koefisien diketahui bahwa nilai konstanta menunjukkan nilai 4,606 yang menyatakan bahwa nilai variabel bebas X1, X2 adalah 0. Nilai konstanta menunjukkan nilai 4,606 yang menyatakan bahwa nilai variabel bebas X1, X2 adalah 0, sehingga nilainya adalah 4,606. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,608 yang menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan kinerja UMKM. Dan terakhir, nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,103 yang menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan 1%, maka akan meningkatkan kinerja UMKM. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F. Uji T pertama yang dijelaskan yaitu uji T. Uji T adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat yaitu Y. Pertama-tama siapkan data tabulasi. Kedua, buka aplikasi SPSS. Klik variabel view. Pada name, klik X1, X2, dan Y. Lalu pada tabel, ketik judul dari masing-masing, yaitu X1, pengaruh dampak COVID-19, X2, yaitu kebijakan PPKM, dan Y, yaitu kinerja UMKM. Lalu, klik data views, kemudian buka aplikasi Excel, copy total dari hasil tabulasi, kemudian klik analisis, pilih regression, dan klik linear. Masukkan variabel X dan X1 dan X2 ke kolom independen, dan variabel Y masukkan ke kolom dependent. Lalu, klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Berdasarkan hasil uji T pada kolom coefficient, diketahui bahwa nilai signifikan variabel X1 sebesar 0,020, yaitu artinya H1 diterima atau X1 dipengaruhi terhadap Y karena nilai lebih kecil dari 0,05, sedangkan untuk nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,685 yang artinya H2 ditolak atau X2 tidak dipengaruhi terhadap Y karena nilainya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji F. Uji F adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Ini adalah hasil outputnya. Berdasarkan hasil uji F pada kolom ANOVA diketahui bahwa nilai signifikannya sebesar 0,000 yang berarti H3 diterima atau X1 dan X2 dipengaruhi terhadap Y karena nilainya lebih kecil dari 0,05 yang dapat dikatakan bahwa model regresiannya adalah model yang baik.